Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam penetapan takdir seluruh makhluk untuk setahun ke depan. Semua kita sangat mendambakan dan mengharapkan bertemu dan mendapatkan Lailatul Qadar karena di dalamnya banyak keutamaan dan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan ke bumi selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Barang siapa yang beramal saleh di malam Lailatul Qadar, niscaya nilai pahala dan ganjarannya lebih baik daripada dia beramal saleh selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. Para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka turun ke bumi di malam Lailatul Qadar karena di sana banyak keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar Allah turunkan kesejahteraan dari waktu maghrib sampai waktu fajar bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang berbahagia, ada 5 usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Di antara salat wajib 5 waktu, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, semuanya adalah pelebur dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Dari hadis ini, yang harus kita laksanakan adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan dosa-dosa besar. Kewajiban yang paling inti adalah mendirikan sholat 5 waktu, terutama dilaksanakan secara berjamaah, dan yang paling diutamakan di masa kita berada di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar adalah sholat Isya dan Fajar berjamaah. Di dalam hadis Sahih Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang sholat Isya secara berjamaah, baginya pahala seperti orang yang sholat qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang sholat Isya dan subuh secara berjamaah, baginya pahala seperti orang yang sholat qiyamul lail 1 malam penuh. Di samping kita melaksanakan perintah Allah, kita wajib menjauhi dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah, berbuat sihir, berdusta, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturahim, membunuh, berzina, makan harta riba dan selainnya. Maka semua yang diharamkan oleh Allah termasuk dosa-dosa besar kita jauhi. Yang kedua, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail.
Di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang salat qiyamul lail atau salat tarawih dengan rasa iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudariku yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, dengan membangunkan istri beliau dan anak-anak beliau untuk sholat qiyamul lail dan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, berdoa sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih At-Tirmidzi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya aku mengetahui bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah engkau dengan mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Doa ini terus kita baca, kita resapi, kita hayati, sehingga kita meneteskan air mata karena begitu banyak dosa-dosa kita. Dengan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dengan kemuliaan, keberkahan malam Lailatul Qadar tersebut, kita membaca Al-Qur'an semampu kita. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, bacalah atau hafalkanlah surat-surat pendek sehingga membuat hati kita lebih tenang. Yang kelima, i'tikaf. Di dalam hadis Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatal qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid di 10 terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan, atau di malam-malam ganjil, atau di malam ke-27. Saat ini di masa pandemi kita tidak bisa i'tikaf di masjid, namun kita berniat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita, walaupun kita berada di kamar kita, di musalla rumah kita, namun kita berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan niat kebaikan kita tersebut, walaupun kita tidak berada di masjid, kita membaca Al-Quran, berzikir, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepada kita dan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.